Jujur ya, perang Bani Qainuqa adalah kisah perang yang bikin gua jengkel banget ya. Kenapa kayak gitu? Karena perang ini adalah perang pertama umat muslim dengan umat Yahudi di Madinah yang terjadi pada tanggal 2 Hijriah bulan Syawal. Yang gua nggak habis pikir guys adalah sebab atau latar belakang perang ini terjadi yang berhasil bikin gua geleng-geleng kepala. Tapi gua rasa kalian juga bakal emosi juga sih kalau kalian tahu ceritanya kayak gimana. So ya udah, kalian simak aja ceritanya lebih lanjut, tapi gua wajibkan kalian untuk subscribe dulu ya. Nah, latar belakang perang Bani Qainuqa. Perang tersebut itu terjadi nggak lama setelah perang Badar guys. Rasanya belum hilang rasa lelah kaum muslimin selepas bertempur dengan kaum Quraisy pada tanggal 17 Ramadan. Nah, rasa lelah mereka ini dimanfaatkan oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa untuk melanggar Piagam Madinah. Asal kalian tahu guys, Piagam Madinah ini adalah perjanjian Rasulullah dengan umat Yahudi untuk hidup berdampingan di Madinah. Namun, orang Yahudi ini sering banget menguji kesabaran umat Islam, terutama kaum Yahudi Bani Qainuqa. Tapi umat Islam ini mencoba sabar guys. Akhirnya ya umat muslim nggak bisa tinggal diam dong, karena umat Yahudi melampaui batas dan akhirnya kaum Yahudi ini melanggar perjanjian Piagam Madinah. Sebab terjadinya perang Bani Qainuqa ini yang pertama adalah rasa dengki kaum Yahudi. Guys, dalam sejarah Islam seringkali musuh Islam dari kaum Yahudi ini digambarkan sebagai kaum yang nyebelin. Tapi gua nggak setuju dengan statement ini. Pasalnya mereka tuh nggak cuma nyebelin guys, tapi super menjengkelkan banget. Contohnya dalam kisah ini, setelah kemenangan umat muslim di perang Badar, kaum Yahudi Madinah semakin benci dan dengki pada pencapaian umat muslim, terutama umat Yahudi Bani Qainuqa. Mereka makin berani menzalimi, menghina dan memprovokasi umat muslim. Mengingat umat muslim masih dalam masa pemulihan karena kelelahan berperang. Belum lagi jumlah umat muslim masih sedikit banget di Madinah. Umat Yahudi memiliki pasukan 700 orang, sedangkan umat Islam masih berjumlah sekitar 300-an orang. Selain itu, secara perekonomian pihak Yahudi jelas menguasai pasar di Madinah. Apalagi Yahudi Qainuqa ini punya benteng. Dilihat dari sudut manapun, pihak Yahudi lebih unggul. Hal tersebut membuat Yahudi merasa meremehkan umat muslim bahkan setelah kemenangan Islam di Badar. Meski demikian, Nabi Muhammad ini tetap mengajak mereka untuk memeluk Islam guys. Suatu ketika setelah kemenangan umat muslim di perang Badar, Rasulullah SAW datang ke pasar Qainuqa dan menyeru kepada umat Yahudi untuk menerima Islam. Namun umat Yahudi menolak dengan menghina bahwa umat muslim ini nggak sepatutnya bangga memenangkan peperangan dengan kaum yang tidak ahli berperang. Kaum Yahudi bahkan menantang, jika umat Islam melawan kaum Yahudi Bani Qainuqa, maka kemenangan itu jelas milik mereka, orang-orang Yahudi itu. Lah, sombong banget kan? Sebab yang kedua, peperangan Bani Qainuqa adalah pelecehan seksual terhadap muslimah oleh orang Yahudi. Ini sih kebangetan banget ya guys. Suatu hari di pasar Qainuqa datanglah seorang muslimah yang hendak menyepuh emas kepada tukang sepuh. Perempuan itu duduk menunggu emasnya untuk disepuh. Lalu datanglah sekelompok pria Yahudi menghampiri wanita tersebut dan meminta wanita tersebut membuka cadar. Ya jelas dong nggak mau wanita tersebut. Namun dengan diam-diam tukang sepuh ini dengan jahilnya menyangkutkan ujung pakaian wanita tersebut ke bagian punggungnya. Wah, ini sih isengnya kebangetan, nggak bisa ditolerir lah. Dan ketika wanita tersebut berdiri, ya jelas tersingkaplah baju wanita tersebut hingga nampaklah aurat bagian belakangnya guys. Melihat hal tersebut, orang-orang Yahudi di pasar itu tertawa senang, sedangkan perempuan tersebut menjerit histeris karena dilecehkan di depan khalayak umum di pasar Qainuqa. Bayangin ya guys ya. Nah, melihat kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi tersebut kepada seorang perempuan, maka datanglah seorang laki-laki muslim yang membela kehormatan wanita tersebut guys. Laki-laki tersebut membela kehormatan muslimah tersebut dan ia berkelahi dengan tukang sepuh tersebut dan berhasil membunuh tukang sepuh tersebut. Maka umat Yahudi marah dan mengeroyok lelaki muslim itu sampai tewas. Orang Yahudi lah yang pertama kali melanggar perjanjian mereka dengan Nabi. Tindakan mereka membuat umat Islam naik pitam dan terjadi bentrokan. Orang Yahudi lah yang pertama kali melanggar perjanjian mereka dengan Nabi di Piagam Madinah. Dengan Yahudi melanggar perjanjian Piagam Madinah, maka Rasulullah ini sudah terbebas untuk membuat perhitungan dengan kaum Yahudi. Lantas Rasulullah mengirimkan pasukan muslim untuk memerangi kaum Yahudi Qainuqa. Lucunya guys, kaum Yahudi ini kan sebelumnya sombong banget ya. Bahkan sempat menantang umat Islam untuk berperang. Tapi ketika mereka melihat pasukan muslim yang datang membuat perhitungan dengan kaum Yahudi Bani Qainuqa, malah mereka ketakutan dan bersembunyi di balik benteng guys. Rasul bahkan mengepung mereka selama 15 hari loh. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu 15 Syawal 2 Hijriah. Alhasil Yahudi-Yahudi itu terpenjara di dalam benteng mereka sendiri dan mereka kesusahan dan berputus asa.
Nabi memutuskan untuk menghentikan penyerangan karena saran dari seorang munafik bernama Ibnu Salul yang belum sebulan masuk Islam. Meski demikian, meski Nabi menarik pasukannya, Nabi tetap memerintahkan untuk mengusir kaum Yahudi dari Madinah. Lalu kaum Yahudi itu pergi menuju perkampungan di Azra'at di Syam. Sialnya, belum lama Yahudi itu tinggal di sana, sebagian mereka telah meninggal dunia karena wabah penyakit, guys. Ini bisa dikatakan azab nggak sih ya?